Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen 30 hari berkisah. Tema kali ini adalah hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Al-Kisah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Yathrib tepat pada Juni 622 Masehi menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah itu, Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat terkasih, tercinta. Mereka menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer, termasuk bertahan 3 hari di Gua Sur, menuju tempat yang kelak berubah nama menjadi Madinah. Tahun-tahun menjelang hijrah, Rasulullah kehilangan istri tercinta yaitu Siti Khadijah, disusul dengan meninggalnya sang paman yaitu Abu Thalib. Disitulah orang-orang Mekah lebih terbuka dalam menyerang Rasulullah SAW. Sementara itu, di Yathrib, suku yang dahulu dominan, Bani Kailah, terpecah menjadi 2 faksi yang bermusuhan, yaitu Aus dan Khazraj. Mereka baru saja merasakan perang Buat, yaitu perang sipil dan konflik terbesar keempat yang lebih banyak memakan korban. Pada musim panas 620 Masehi, 6 orang dari suku Khazraj datang ke Mekah untuk berziarah. Mereka sementara tinggal di Aqabah. Di sanalah orang-orang ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengenal mereka, tapi orang-orang ini sudah mendengar tentang beliau dan kenabiannya. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, mereka langsung menerimanya. Subhanallah. Suku Khazraj pun berkata, "Kami telah meninggalkan kaum kami karena mereka tercabik oleh kejahatan dan permusuhan. Jika Allah mempersatukan mereka dengan engkau, maka tidak ada yang lebih mulia dari dirimu." Subhanallah. Penjarahan yang membantu 6 orang itu menjadi awal perubahan yang sangat besar. Di musim panas berikutnya, 621 Masehi, ada 12 orang dari Yathrib datang kembali ke Aqabah, termasuk 2 dari suku Aus. Mereka kemudian berbaiat kepada Rasulullah, yang dikenal sebagai baiat Aqabah pertama. Sebagai jawaban, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Yathrib untuk mengajari orang-orang ini tata cara sholat dan membaca Al-Quran. Seiring berjalannya waktu, ajaran Islam yang sederhana memikat banyak orang. Pada 622 Masehi, di Aqabah ada delegasi 73 laki-laki dan 2 perempuan. Di bawah terang bulan terjadilah baiat Aqabah kedua. Perpindahan ke Yathrib tinggal menunggu waktu saja. Melihat peristiwa tersebut, para muslimin Mekah diam-diam mulai hijrah ke Yathrib. Mereka hijrah secara sendiri-sendiri atau dengan kelompok kecil. Yang lambat laun, yang hanyalah tinggal rumah tangga Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Orang-orang Mekah merencanakan untuk mengakhiri hidup Rasulullah. Mereka mulai khawatir dengan kekuatan baru Islam yang terbentuk di Yathrib. Rencana akan disusun, setiap kabilah mengajukan seorang pemuda tangkas yang bersenjata, bertujuan untuk membunuh Rasulullah secara bersama-sama. Maka dengan cara itulah Bani Abdul Manaf tidak dapat mengubah semua kabilah sebagai balasan dendam. Selain itu, tebusan darah yang tertumpah dan penyergapan malam itu akan ditanggung bersama-sama. Sore hari sebelum penyergapan, Rasulullah sudah mendapatkan petunjuk dari Jibril bahwasanya tiba saatnya untuk hijrah. Ia langsung menemui Abu Bakar dan menyusun rencana. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib melayani Rasulullah untuk tinggal di Mekah
menjaga barang-barang dan keluarga beliau yang ada di rumah. Kala itu, para pemuda yang ingin membunuh Rasulullah sudah berjaga-jaga hingga malam. Mereka melihat seseorang yang berselimutkan hijau, selimut yang dibawa dari Hadrat Maut. Para pemuda itu memilih untuk menunggunya. Detik demi detik, situasi pun berubah seketika menjadi kacau. Fajar tiba dan mereka menyadari bahwasanya di balik selimut itu bukanlah Rasulullah SAW, melainkan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah dan Abu Bakar telah lolos begitu saja dari pandangan mata mereka. Rasulullah dan Abu Bakar memang memilih perjalanan yang tidak seperti umumnya. Mereka tidak langsung ke Yathrib, tetapi ke arah selatan menuju gua yang ada di Gunung Sur. Di gua itulah mereka bertahan 3 hari. Sepanjang waktu itu mereka mendapatkan bantuan dari putra-putri Abu Bakar, Abdullah, dan Asma. Mereka pun memperoleh informasi bahwasanya orang-orang Mekah menawarkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang menemukan Rasulullah dan membawanya kembali. Mata-mata Baduy dan para pemburu selalu berupaya untuk mencari, tetapi sang Rasul tidak kunjung untuk ditemukan. Dari peristiwa yang terjadi di dalam Gua Sur, setidaknya terdapat 3 mukjizat umum yang dikisahkan selama 3 hari itu, yaitu adanya sarang laba-laba di depan gua yang mengecohkan para pemburu hadiah, hinggapnya burung dara, dan tumbuhnya pohon-pohon yang menyamarkan keberadaan Rasulullah dan sang sahabat. Namun, hal yang paling tegang adalah ketika Abu Bakar gelisah. Lalu sang Nabi berkata, "Abu Bakar, kalau kau menduga bahwa kita hanya berdua, ada yang ketiga, yaitu Tuhan." Setelah 3 hari berlalu, Nabi dan Abu Bakar keluar dari gua tersebut dan diikuti oleh Amir bin Fuhairah membawa seorang anak dan 3 ekor unta Abu Bakar. Mereka terlebih dahulu ke arah barat daya sampai tiba di pantai Laut Merah. Yathrib memang ada di utara Mekah, tapi ini adalah jalan yang paling aman untuk Rasulullah dan sahabat. Barulah setelah mereka bergerak ke utara dengan berjalan malam sepanjang pantai sebelum berbolak-balik ke arah Yathrib untuk mengelabui rombongan pencari Rasulullah dan para sahabat. Dan akhirnya mereka pun berbelok ke arah Yathrib, yaitu Madinah. Tiba akhirnya Rasulullah SAW di kota Yathrib. Disitulah titik penting bagi sejarah Islam. Sang Rasul kemudian membentuk kekuatan baru di tanah Arab yang tidak dipersatukan oleh ikatan darah ataupun ikatan apapun kecuali persaudaraan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.